Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu tentang perencanaan struktur jembatan dengan anggota Heri Surahman, Wahyu Eko Bowo, David Cahya, Said Agil, dan Wibi Harwanto. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang jembatan. Jembatan adalah merupakan sarana penghubung antar dua lokasi yang baik, biasanya dibatasi oleh jurang dan jalan lain yang berada di bawahnya. Fungsi jembatan di Indonesia yang notabene merupakan bangsa yang terdiri dari banyak pulau, sangat berpengaruh besar dalam dan berperan penting untuk kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Melihat kegunaan jembatan yang sangat penting di Indonesia, maka perlu adanya perhatian khusus dalam proses perencanaan jembatan tersebut. Dalam jembatan juga mempunyai bagian-bagiannya, itu ada bagian atas, expansion joint landasan, pondasi, kepala jembatan, pilar, perlengkapan jembatan, bangunan pengaman, dan jalan pendekat. Yang selanjutnya bagian struktur atas jembatan atau yang kita sebut struktur, bahasa Inggrisnya yaitu ada trotoar, ikatan pengaku, slab lantai kendaraan, trotoar maupun gelagar. Adapun bangunan bawahnya yaitu terdiri dari kepala jembatan, abutmen, dan jenis kap dinding penuh, pilar. Abutmen tersendiri ada beton, ada tulangan bajanya, dan ada pasangan batunya. Itu bawahnya untuk strukturnya. Nah, ini adalah gambaran bagian bawahnya, ada pasangan batu, pilar tengah, abutmen. Pada jembatan juga ada beban yang dihitung dalam perencanaannya, yaitu ada beban primer. Beban primer adalah beban yang merupakan muatan utama dalam perhitungan tegangan untuk setiap perencanaan jembatan, yang meliputi yaitu beban mati, beban hidup, dan beban kejut. Beban primer sendiri ada beban mati tambahan yang kita rencanakan, yaitu sebesar beban mati tambahnya 4,30 kN, dan beban hidupnya atau beban sendiri yaitu 30 kN, beban T-nya kendaraan yaitu 140 kN, dan yang terakhir beban lajurnya atau lalu lintasnya dengan panjang girdernya, jarak antar girdernya 1,6 meter, untuk bentangnya 30 meter, maka beban lajur pada girdernya 12,80 kN, dan PTD-nya 98,56 meter. Ini adalah perencanaan kami, yaitu panjang bentang 30, lebar jalurnya 8, trotoarnya 1, lebar girdernya 0,8, 0,8, dan hanya 1,2. Ini tadi beban sendiri. Oke, baik, selanjutnya saya lanjutkan, yaitu tentang beban pada jembatan. Yang kedua, beban sekundernya, yaitu beban pada jembatan yang merupakan beban atau muatan sementara yang selalu bekerja pada perhitungan tegangan pada setiap perencanaan jembatan. Beban sekunder tersebut terdiri dari gaya rem dan gaya akibat perbedaan suhu. Pada jembatan yang kami rencanakan ada beban sekundernya, itu beban angin yang hasilnya 1,764 kN persegi, dan akibat transfer angin ke lantai jembatan yaitu 1,008 kN per meter. Yang kedua ada beban gaya rem. Beban gaya rem di sini bisa dapat dihitung sebesar 5,5% dari beban lajur D tanpa faktor beban dinamis. Gaya remnya dapat diambil yaitu TTDB sama dengan 50,00 kN. Gaya akibat perbedaan suhu yang selanjutnya yaitu hasilnya adalah 33,750 Nm dengan tinggi girder 1,2 meter, dan eksternasinya 0,60.
Yang keempat, beban gempa. Beban gempa di sini adalah beban gempa vertikal yang kami rencanakan hasilnya 3,782 kN. Adapun beban khusus pada jembatan, yaitu beban atau muatan yang merupakan pemuat khusus untuk perhitungan tegangan pada perencanaan jembatan. Yang dimaksud beban khusus di sini adalah gaya akibat gempa bumi, gaya akibat aliran listrik, aliran air, dan gaya akibat tekanan tanah dan lainnya. Selanjutnya, jembatan yang kita perencanaan memiliki kombinasi beban ultimate, yaitu satu jenis beban sendiri, faktor bebannya 1,300. Nah, di sini beban menggunakan kombinasi satu yang terdiri dari beban sendiri, beban mati tambahan, beban lajur, gaya rem, beban angin. Ini digunakan untuk pada aplikasi SAP atau perhitungan SAP-nya. Ini kombinasinya menggunakan ini. Dan kombinasi momen ultimate-nya ketemu per jenis bebannya. Sebagai contoh, beban sendiri, faktor bebannya 1,30, M-nya 3.375, MU-nya 4.387, MU kedua untuk kombinasi kedua yaitu sama dengan hasilnya ini 97,1430. ini untuk kombinasi keempatnya. Itu sudah ada perhitungannya dan sudah ada rumusnya tersendiri. Itu dengan Excel ini. Ini sudah ada semuanya di sini. Nah, ini yang tadi ini. Untuk selanjutnya ada asumsi perencanaan. Perhitungan kekuatan dari penampang yang lentur harus memperhitungkan keseimbangan dari tegangan dan kompatibilitas renggangan. Jarak tulangan harus cukup memadai untuk penempatan penggetar dan memungkinkan ukuran tersebar dari agregat kasar dan bergerak yang saat digetarkan. Jarak bersih minimum antar tulangan sejajar seikat tulangan jenis tidak boleh kurang dari 1,5 kali ukuran nominal maksimum agregat atau 1,5 kali diameter tulangan atau 40 mili. Dengan jarak bersih tulangan yang sejajar dan lapis tidak boleh kurang dari 1,5 dari diameter tulangan. Oke. Ini untuk perencanaan jembatan yang kami rencanakan. Di sini load pattern-nya ada, bebannya ada SDL atau beban tambahan, soldered load. Ini lalu lintas, ini wind-nya itu angin, gempa-gempa, temperatur itu suhu, TD-nya itu lajur, dan beban rem. Nah, kita analis dulu. Sebelum analis, ini kombinasinya, kombinasi satu. Itu terdiri dari tambahan soldered load, ada beban mati, beban lajur, beban rem, dan beban angin. Yang kedua, kombinasinya beban mati, beban tambahan, beban lajur, rem, temperatur. Yang ketiga, ada kombinasi ketiga itu ada gempa, tambahan, dan lajur. Oke. Nah, di sini material yang kita gunakan yaitu beton K300 dengan berat jenis 2400 dengan modulus elastisitasnya 23452,953 dengan poisonnya 0,2, dan ini adalah koefisien dari mutu beton. Oke, baik, saya akan melanjutkan yang tadi, yaitu
tentang material yang digunakan. Material yang digunakan ini adalah K300. K300 di sini yaitu sama dengan mutunya yaitu 24,90 MPa. Di sini kita merencanakan jembatannya full beton, bukan komposit, karena tidak menggunakan baja. Nah, untuk frame-nya itu tulangannya itu ada tulangan diafragmanya yaitu sebesar tingginya 0,7 dan lebarnya 0,6 meter. Sedangkan girdernya menggunakan 1,2 dan 0,8. Kita analis dulu. Oke. Nah, ini adalah animasinya. Nggak tahu ini ngebug atau gimana untuk animasinya seperti ini, atau mungkin kita yang salah memasukkan perhitungan bebannya. Dan untuk itu ini ada tabel atau output keluarannya, yaitu kita pilih yang join frame area. Kita oke. Sebelumnya ini dipilih semua, lalu kita di oke. Nah, ini muncul untuk area load uniformnya ini ada segini. Untuk area sectionnya ada, ini output keluarannya, frame-nya ada, semua di sini. Kalau tidak di sini diekspor aja dengan cara klik file, lalu grid report. Kita pilih sudo oke gitu. Ini untuk dikonvert ke Word, ke Microsoft Word. Sebentar, kita menunggu dahulu. Ini error, ada yang error. Kalau enggak, kita convert aja semuanya ini ke ini, export all table to Excel. Nah, ini. Nah, jadi ini outputnya ada di sini. Nah, ini nanti dimasukkan pada laporannya. Mungkin di laporannya ada seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang kita rencanakan, gambar-gambar yang kita rencanakan ini, yaitu tampak samping jembatannya seperti ini dengan bentang 30 meter. Ini untuk tampak atasnya. Nah, ini untuk yang merah ini asnya. Ini 0,6 meter, ini jarak antar diafragmanya yang kita hasilkan dari ini rumus ini, jarak antar diafragma ini. Nah, ini untuk tampak atasnya itu ada slab, kemudian trotoar, lebar trotoarnya, dan perkerasannya ada aspal overlay-nya yaitu
tebal 10 cm. Ini ada detail-detailnya semuanya. Nah, ini untuk bagian-bagian ukuran jembatannya dengan jarak girder yaitu 1,6 meter, bentang keseluruhan atau lebarnya 10 meter untuk jembatannya. Ini ada trotoar, ini diafragma, ini ada slab, ada overlay. Ini overlaynya 0,1 atau 10 cm. Ini ada HA-nya atau tinggi keseluruhan dari pagar trotoar sampai girdernya itu 2,3 meter. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur katanya dan dalam perencanaannya ada salah perhitungannya. Kami semua minta maaf karena kami juga masih taraf belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.